ngejedok, telepon sana sini, hahaha, atau gue nongkrong atau ketemuan atau jadi ibu-ibu sosialita. Enggak, gue nggak mau kayak gitu, sosialita maksudnya. Sini kamu duduk sini, deket sini mama. Dengerin mau ngomong ya. Diam-diam ya. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi saya di sini dengan Muhana dan dengan si cantik Leke. Kamu cantik ya? Iya. Iya, oke. Confidence sekali dia cantik. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau bercerita, mau kasih tahu sama kalian aku kerjanya sebagai apa sih, kerjanya ngapain aja sih di Denmark ini gitu kan. Nah teman-teman, aku tuh di sini sangat bersyukur karena aku tidak mempunyai pendidikan yang tinggi dari negaraku gitu kan. Kenapa? Kalau aku punya pendidikan yang tinggi dari negaraku, banyak aku sarjana atau aku pernah kuliah di mana gitu kan, itu mungkin. Tapi aku nggak tahu ya. Ini aku bercerita yang sesuai fakta aja. Mungkin agak kesusahan untuk mencari pekerjaan ya. Ngantuk ya Nang? Untuk mencari pekerjaan yang apa adanya, seadanya gitu. Nah, karena aku cuma tamatan SMA dan aku orang yang nggak pilih-pilih mencari pekerjaan karena aku lebih ke realistis ya. Kenapa aku mau kerja? Karena aku malu gitu loh. Aku malu kalau aku nggak melakukan sesuatu buat di mana negara yang aku injak. Istilah kata di mana langit dipijak, di situ bumi dijunjung. Itu kata pepatah. Dan aku nggak mau jadi orang yang kayak parasit gitu kan. Kita di sini rumah sakit gratis, pendidikan anak gratis, banyak sesuatu yang kita dapatkan dari negara ini, tapi apa yang kita kasih buat negara itu gitu, dimana kita injak dan kita hidup di negara itu apa gitu kan. Sementara aku melihat banyak orang-orang yang sudah tua, mereka dengan badan yang udah weak ya, udah sakit-sakitan atau gimana, mereka masih tetap bekerja karena di Denmark ini usia pensiun itu 67 tahun gitu kan, dan mereka masih bekerja. So aku apa gitu, ngapain di rumah aja ngejedok, telepon sana sini, hahaha, atau gue nongkrong atau ketemuan atau jadi ibu-ibu sosialita. Enggak, gue nggak mau kayak gitu, sosialita maksudnya. Gue nggak bisa begitu yang up to date di apa, Instagram, every moment every time, kadang-kadang sehari bisa 10-50 kali. Sorry, aku bukannya mau ngejudge satu ini ya, tapi itu tuh nggak gua banget gitu. Gua nggak bisa yang kayak gitu-gitu. Oke, karena Instagram itu atau sosial media itu tempat kita me yang menyalurkan segalanya, memamerkan apapun itu terserah ke pribadinya masing-masing ya kan. Tapi kalau aku pribadi, aku sih kepada YouTube ini aku bercerita ya apa yang aku lakukan, apa lebih daripada itu untuk memotivasi teman-teman yang mendengarkannya gitu. Jadi itu dia. Nah, karena gini, kalau orang Denmark ini mereka tuh seneng banget ngedengar kalau dia bertanya, kamu sekarang udah berapa tahun di sini gitu kan. Oh, aku udah sekian tahun. Terus kamu ngapain aja di rumah? Mereka sih nggak kepo, cuman pengen tahu aja gitu kan. Cuman sekedar bertanya aja gitu kalau pas lagi ketemu gitu kan. Aku bilang, oh aku sekarang udah kerja. Oh, it's good gitu kan. Mereka seneng. Tapi kalau dia bilang, oh enggak, aku nggak ngapa-ngapain di rumah, mereka langsung kayak, dasar setan, nggak ngapa-ngapain lu, tapi lu menikmati fasilitas, sementara mereka yang udah tua-tua harus bangun jam sekian, harus bekerja gini-gini, bayar pajak ke situ gitu loh. Tapi kalau kita bilang aku udah kerja, aku kerja di kantin, atau aku cleaning service atau gitu, mereka oh good, pokoknya respect mereka tuh tinggi gitu. Apa sih mbak, seneng gitu loh, ketimbang kita cuma nganggur, kita bilang aku cuma diam-diam aja di rumah nggak ada ngapa-ngapain, cuma ngurusin anak. Lu apa yang lu urusin, anak di kindergarten dari pagi sampai sore gitu kan. Jadi itu dia tadi, kalau seandainya aku punya pendidikan yang tinggi dari Indonesia, mungkin agak sulit buat aku menerima melakukan pekerjaan ini. Karena pekerjaan aku bukan pekerjaan yang duduk-duduk di kantor, duduk-duduk di kantor dan dengan baju bagus, enggak seperti itu. Karena aku kerjanya sebagai cleaning service dan mengkontrol kantin, menjaga kantin, jadi service ya kan. Eh, Menyediakan sarapan pagi buat karyawan sekitar 300-an orang gitu kan. Dan untuk makan siang, tapi
aku nggak harus nggak melulu di kantin aja, karena pagi-pagi aku jam 7 aku harus bersihin dulu kantornya. Nah, jam 8 aku harus prepare untuk sarapan pagi. Itu selesai sarapan pagi jam 10 aku harus bersihin itu kantin. Setelah itu aku aku bersihin toilet juga, aku harus cek semua toilet itu udah keadaan bersih apa enggak gitu kan. Ngosek toilet. Jadi jangan kalian kira apa sih kerjaan itu menjijikan awalnya, tapi kita kan nggak megang kita kan pakai sarung tangan kok gitu kan. Jadi ya itulah kerjaan di sini. Jadi kalau dibilang malu nggak sih Mom lu kerja gitu, enggak, gue mah orangnya paling nggak tau malu. Kadang kan malah gue kadang suka malu-maluin. Enggak lah, karena apa ya, mereka menganggap aku tuh bagian penting dari perusahaan itu. Karena kalau nggak ada orang yang membersihkan toilet itu siapa gitu kan. Karena beberapa kali waktu tuh karena yang megang kantin ini cuma 2 orang yang bekerja ya, aku sama teman aku ada orang Poland. Dia ini udah umur 63 tahun ya, dia udah kadang udah sering-sering sakit-sakitan lah ya kan. Nah, dia sering banget gak datang, aku yang pegang alih. Pernah waktu itu dia nggak teman aku tuh nggak bisa datang, aku juga nggak bisa datang karena anakku sakit. Aku nggak bisa tinggalkan dia di rumah. Kindergarten pun nggak terima kalau anak lagi panas ya kan. Itu perusahaan kelabakan gitu kan, kelimpungan. Jadi yang yang ngurus kantin itu, yang menyediakan makan ya, orang-orang dari produksi itu yang dipanggil untuk bantu. Jadi mereka kelabakan banget kalau kita nggak ada. Padahal sebenarnya mereka bisa cari orang dari luar untuk beberapa hari gitu, tapi kan itu ribet, mereka harus ajarin dulu, kasih tahu ini di mana, itu butuh waktu. Jadi mereka tahu kita bekerja di situ, pekerjaan kita itu sangat penting, menyediakan mereka makan dan menyediakan saat makan siang mereka gitu ya kan. Jadi aku tuh bangga dengan pekerjaan aku gitu. Kalau masalah gaji di sini standar ya, gajinya aku di situ paling rendah. Gaji aku 130 kroner per jam, artinya 260.000 per jam. Jadi kalau aku gaji satu harinya 7 jam ya kalikan aja. Kadang-kadang aku 8 jam juga. Jadi tergantung ya kan. Tergantung kapan selesainya. Tapi minimal itu aku kerja 8 jam. Cuman itu kalau teman aku nggak datang. Tapi kalau teman aku datang, aku rutin kerja itu cuman 5 jam gitu kan. Tapi 5 jam itu udah lumayan ya. Nah, aku setiap bulan berterima gaji itu setelah potong pajak itu sekitar 10.000 Danish crown, atau itu kalau dirupiahkan sekitar 20 juta. Itu setelah potong pajak. Kalau realnya itu aku berapa ya? Sekitar 30 ribuan. Sekitar 38 juta ya, sekitar 38 juta itu setelah belum potong pajak. Nah, setelah potong pajak aku terima sekitar 20 jutaan gitu. Jadi potong pajak itu lebih 38%, seperti itulah kira-kira. Nah, di Indonesia kalau namanya cleaning service itu udah pekerjaan paling rendah. Nah, dan itu menjadi babunya kacungnya semua karyawan staf kantor itu, disuruh lu beli dulu dong mak, ini ke bawah, lu kau fotokopi dulu dong, beliin bakso dong, beliin ini beliin ini. Jadi jongosnya semua orang. Kalau di sini nggak bisa. Bos gue aja kalau dia lagi ada meeting jam 9 pagi, atau kalau dilihat gue lagi baku capak di dapur gitu kan, lagi puntang panting, dia nggak berani nyuruh gue. Dia preparein sendiri perlengkapan dia untuk meeting gitu. Dia lihat-lihat situasi kalau dia mau minta tolong sama aku gitu kan. Kalau di Indonesia nggak peduli, lu lagi capek, lu lagi puntang panting, bos harus always number one, harus dilayanin gitu kan. Kalau di sini nggak seperti itu. Mereka pakai otak kalau nyuruh orang. Dilihat orang itu masih sibuk melayani banyak orang, dia nggak mau, dia kerjakan sendiri, sekalipun dia ownernya, dia big ownernya di situ. Nah, di situ aku senangnya ya teman-teman. Jadi kalau kalian tanya aku malu nggak kerjaan itu, enggak, aku nggak malu. Ngapain gue malu? Justru gue lebih malu kalau gue nggak melakukan sesuatu buat negara ini dan gue menikmati fasilitasnya, kayak rumah sakit gratis, ke anak sekolah gratis, banyak lagi fasilitas yang negara ini berikan untuk masyarakatnya. Terus gue apa yang gue kasih buat negara ini? Cuman duduk-duduk manis buat telepon.
atau bersosialita atau TikTok atau apa di Instagram. Ih, stupid banget, bodoh sekali. Enggak lah, kesempatan aku bekerja itu ada, kenapa aku nggak pakai. Sementara di Denmark ini banyak teman-teman yang mentok dengan ijazahnya di Indonesia untuk melakukan pekerjaan ini. Malu. Aku sih bisa ngerti ya, kalau aku mungkin punya ijazah tinggi dari Indonesia untuk melakukan pekerjaan kosek-kosek WC, mungkin gue malu. Tapi kembali lagi realistis gitu kan. Contoh, kita punya ijazah, orang Indonesia punya ijazah sarjana ekonomi, datang dari orang Denmark, original Denmark, punya sarjana ekonomi. Kalau ngelamar ke kantor di Denmark, yang diterima mana? Yang orang Denmark lah, bukan karena rasis, bukan. Mereka lebih muda dan otak mereka udah pasti lebih pintar gitu ketimbang kita dari Indonesia. Dilihat nilainya what the hell gitu kan. Pasti kalau aku sebagai pemilik perusahaan itu pun aku akan memilih yang lebih muda dan lebih otaknya lebih encer pastinya ya kan. Bukan aku menjengkal orang Indonesia bodoh-bodoh, enggak seperti itu, tapi realitanya seperti itu kan. Oke lah, orang kita udah sekolah lagi di sini, tapi untuk dibandingkan dengan orang-orang yang di Denmark, ya pastilah orang Denmark lebih pinter kan ketimbang kita gitu kan. Mereka lebih experience dan ya itu nggak bisa dipungkirin, itu faktanya. Seperti orang Eropa itu jauh lebih smart ya kan, nggak semua tapi hampir gitu. Kalau aku yang seperti aku bilang tadi, ijazah orang Indonesia punya ijazah SMA, sarjana ekonomi, yang datang orang Denmark ngelamar, sama-sama ngelamar, kira-kira yang kalian pilih mana? Yang pasti aku memilihnya orang Denmark lah, yang otaknya lebih pintar dan dia pasti lebih lebih fresh otaknya, apalagi dia lebih muda ya kan, udah pastilah gitu. Nah di situ dia teman-teman, untuk aku sebenarnya bisa-bisa aja aku sekolah lagi atau apa, tapi aku nggak mau ke situ karena ingat, dari lihat umur juga, aku udah umur 40 sekian, 44. Aku mau sekolah lagi, ngambil sekolah untuk gunting rambut aja itu 4 tahun. Terus kapan gue mau prakteknya? Habis tuh setelah sekolah 4 tahun harus praktek. Habis tuh mau cari kerja kemana? Susah di sini. Gak bisa. Bukannya gak bisa, udah di umur aku sekian tahun gue baru cari kerja, gak mungkin lah, udah capek. Udah mendingan sekarang cari kerja. Lu mau cari kerja sekarang mumpung lu masih muda gitu. Banyak sih orang-orang yang memanfaatkan, udah gue sekolah aja dapat duit sekitar 5.300 atau 12.000, ya lumayan kan sampai mau ngasih gitu kan. Tapi aku punya prinsip beda lagi. Aku lebih baik aku kerja capek, nyampe pulang ke rumah aku nggak harus mikirin PR yang segudang, yang kayak yang kita dituntutnya minta ampun. Setelah nyampe rumah pun kita masih mikirin PR itu. Enggak deh, aku mendingan kerja setengah mati udah. Makanya kalau anak aku sama pekerjaan apapun yang aku lakukan di Denmark ini, aku nggak pernah tutup-tutupin ya dari keluarga aku, karena aku orangnya open mind gitu kan, terbuka. Nggak ada aku malu, gengsi, no, itu bukan gue banget. Sumpah, gue bukan orang yang nggak tahu malu. Dan untuk apa gue malu? Emang gue merugiin siapa di sini? Nggak ada. Justru gue bangga sama diri gue. Laki gue tuh cukup, bisa mencukupi gue gitu loh. Gue dengan hidup bukan dengan hidup bergelimang harta, tapi cukup gitu kan. Tapi kembali lagi, hidup aku harus aku bangun juga. Jangan aku bertumpu terus sama laki-laki, atau walaupun dia suami aku nggak mau kayak gitu. Kita nggak tahu ya takdir, nasib atau gimana, someday dia nggak ada atau someday bercerai, whatever lah, apalah itu bisa aja. Tapi kalau kita udah kokoh dengan kaki kita sendiri, apapun yang terjadi kita bisa standing, bisa tetap berdiri gitu kan, nggak langsung kayak kayak kehilangan kendali gitu. Tapi aku ngomong ini bukan karena aku ada planning seperti ini, no, itu bukan gue banget. Tapi kita harus realistis. Kita hidup, walaupun suami istri, kita harus membangun diri kita juga. Jangan harapkan suami kita akan terus-terusan support kita, karena takdir kita nggak ada yang tahu ya kan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman penasaran dengan apa pekerjaan aku, itu dia tadi pekerjaan aku teman-teman. Aku sebagai cleaning service ya kan. Cleaning service sampai muncrat kok. Enggak. Ya itu dia tadi teman-teman. Apapun pekerjaanmu, kalian harus bersyukur. Apalagi di zaman corona sekarang, banyak banget orang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang depresi, banyak orang yang hampir gila. Mereka ada yang bercerai, ada yang bunuh diri, ada yang banyak hal karena corona ini. Jadi apapun pekerjaanmu,
selagi tidak merugikan orang, tidak kriminal, syukuri, nikmati, lakukan. Oh ilah, cocok meong. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan, aku ceritakan ini menjadi motivasi buat kalian selalu berpositif thinking ya. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini. Selalu semangat dan tetap berjuang, karena hidup ini bukan sandiwara, hidup ini nyata. Jadi janganlah berfantasi ria, selalu lakukan yang terbaik buat dirimu, buat lingkunganmu, buat orang semua, terutama keluargamu. Thank you for watching, so see you next video. Bye bye. See you, bye bye.